Yo, jumpa lagi dengan channel MV Abang Yadut. Ah, ya, hari ini tanggal berapa? 17 Juli 2024 dan sekarang jam 14.34. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan jauh. Ini posisi ada main dari kawasan Buko, itulah BSD City. Enggak, BSD City sini. Tadi itu Paramount. Jadi ambil paket dari 500 meter yang lalu di belakang. Ini dapat gosen instan Tokopedia, harganya gede, 57.400. Lewat mana ya? Oh, lewat BSD Theater. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para new subscriber yang sudah mensupport saya. Kira-kira ada 10. Wah, saya berterima kasih banget. Dan kalian sudah membantu menonton dan nge-like video saya. Terima kasih. Dan juga para subscriber yang sebelum-sebelumnya juga terima kasih udah nonton dan selalu support channel ini ya. Dan untuk para mekanik Suzuki yang juga sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan beberapa teman-teman dari kantor yang lama, teman-teman dari Forward Indonesia, terima kasih udah subscribe juga. Wah, senang sekali kalian mendukung channel ini ya. Maaf nih ya, saya tuh baru video kesekian ini, baru memperkenalkan diri, boleh ya? Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan diri ya, jangan tahunya Abang Yadut aja gitu. Jadi tuh Yadut itu nama panggilan SMA, waktu di SMA dulu teman-teman. Jadi Yadut itu dikasih dari geng pulang sekolah, yang dari arah sekolah ke arah rumah kita ngegeng dulu. Jadi biasanya kita kayak ada angkot yang bohong, kita bikin sekolah gitu kan. Tiba ada temen gue ngasih nama Yadut. Yadut tuh ya gendut ya, emang sih gendut sekarang. Dulu juga gendut, untuk antara SMA gendut dengan 70 masih gendut lah. Nah, jadi namanya panggilnya Yadut, Yahya Gendut gitu. Nah, saya tuh berdomisili di Kabupaten Tangerang, berdekatan dengan kota Tangerang. Wah, by the way, saat ini langit BSD cukup mendung dan sedikit gerimis, udah mulai turun. Saya nggak tahu apakah survive untuk bisa, ini bakal kejar-kejaran sama hujannya sampai Jakarta Selatan. Karena tempo hari saya pernah survive juga, menjadi hujan juga. Karena kita nggak tahu ya. Wah, kayaknya enggak deh. Saya hujannya udah merajai dulu. Udah merajai dulu. Udah lebih dulu nih kayaknya. Karena bakal kena lampu merah di depan, jadi gak bakal survive lah. Oke guys, kayaknya harus nyari tempat. Wah, ini juga
Kalau lagi nggak tahu ya, karena di sini sekolah dan hujan itu ada di belakang, tapi hujannya juga di depan. Tapi yang nggak tahu survive apa enggak ya, karena depan ada lampu merah masalahnya. Jadi kalau nggak faktor keberuntungan ya, kalau lampu merah ya. Kita lihat dulu ya. Balon nampak nih dari kejauhan nih. Tampaknya bisa dapat. Bisa dapat. Ya, ini di sebelah sini survive. Tapi karena tetap arahnya ke daerah Ciater, jalan Ciater, jadi kemungkinan masih akan ketemu juga. Nanti kita lanjutin ya guys. Wah, kembaran. Next 2. Sama lagi hitam. Wah, hoki kita guys. Wah, sama lagi. Elegan bukan? Iya, sama guys. Ya, jadi tadi asal muasal nama Yadut ya, dan tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi saya anak tunggal. Ini kayak bicara resume ngelamar kerja kan. Jadi ya oke lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya anak tunggal dari kedua orang tua yang baik. Aduh, gue pakai ketawa lagi. Aduh, ya dari orang tua yang cukup baik lah ya, sangat mengasihi saya hingga saya tumbuh dan besar seperti ini. Kalau nggak baik kan saya diterlantarkan. Ya, kami bertiga itu pindah ke Tangerang di tahun 1988 di Tangerang. Dulu orang masih menganggap bahwa tahun segitu ya, tahun 88 itu bahwa ya tempat orang buang anak. Ya, jadi ya masih langka lah kehidupan gitu di Barunas 2 mah. Lipo Supermall pun belum ada gitu. Jadi tapi jalan tol Jakarta Merak udah ada. Ya, saya TK-nya ada di Jakarta, tepatnya dulu saya sempat tinggal di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Dan tahun 88 tadi pindah ke Tangerang. SD-nya bersekolah di swasta, SMP Strada Slamet Riyadi 1 Tangerang. SMP-nya juga SMP Strada Slamet Riyadi 3. Masih di lingkungan yang sama, beda gedung. Teman-teman yang sama. Oh, ada juga yang baru, yang dari SD siangnya pindah ke SMP-nya pagi, itu kan SMP-nya nggak siang. Nggak tahu ya sekarang ada apa enggak. Lalu SMA juga di swasta, tapi tidak di sekolah Katolik. Swasta umum, ada di kawasan Cikokol, wilayah Cikokol. Wilayah Cikokol, Kota Tangerang. Nah, kehidupan liarnya itu dimulai liar. Ya, sekolah di Katolik sih gue nggak dablek-dablek banget ya.
Gue tuh mulai ada dablek itu di SMA, bener sih, karena teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Nah, dan ya pokoknya teman-teman baru lah, karakter baru itu. Jadi pengalaman baru. Emang sih seru sih SMA, tapi kurang seru juga karena SMA tuh nggak punya pacar ya, ceritanya jadi nggak seru. Sebetulnya perjalanannya seru, perjalanan persahabatannya seru dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh seru banget. Menurut gue, menurut teman-teman geng gue nggak tahu seru apa enggak, gue ini yang merasa seru. Tapi ya kalau nggak punya pacar di SMA juga nggak seru sih. Ah, kayak melewatkan kata-kata itu. Ya juga sih. Ya ada beberapa cewek ya benar, ya saling singgung aja, tapi ya namanya pengecut ya, macam model saya lah itu. Lagian saya pengecut karena saya nggak punya uang jajan gitu, uang jajan saya sedikit. Wuh, orang tua saya tengok banget. Ya gitulah gitu. Lalu selepas SMA saya melayani pekerjaan sebagai apa ya, pelayan gereja lah selama 2 tahun. Lepas itu ya, dan pelayanan saya berakhir di tahun 2023. Lalu apa ya, seharusnya di tahun itu saya mempersiapkan diri saya untuk bisa kuliah ke Amerika di universitasnya gereja saya. Tapi ya karena faktor masa muda yang bilang deh cepet dablek jadi males gitu belajar bahasa Inggris gitu. Tapi di tahun 2002, 2004 ya, 2004 ya, di tahun 2004 bulan 3 ya kayaknya itu ngambil khusus, ngambil khusus broadcast waktu itu. Jadi nggak tahu jatuhnya diploma apa enggak ya, tapi tempat khususnya udah nggak ada sekarang, ada di Jakarta Pusat itu ya, sekitar 4 atau 5 bulan gitu ya khususnya. Ya lumayan jadi pengalaman banyak gitu gitu. Lalu sempat bekerja juga sebagai driver cuma sebentar sih, 1 minggu, dari seorang purnawirawan TNI yang berada di Jakarta Selatan itu. Karena ya pengalaman di jalannya belum banyak lah waktu itu, memberanikan diri, tapi ya diberhentikan karena itu juga gitu ya. Itu pengalaman jalan dan cara nyetirnya juga masih belum baik. Lalu ya selama beberapa tahun itu sebagai pengangguran, enggak lama juga ya, sedikit-sedikit. Jadi 2006 itu, 2006 itu gue baru kenal cewek ya, pacaran lagi. Sebelumnya sih ada, tapi baru pacaran lagi sekitar 2006. Dan bekerja di S Hardware, pernah bekerja di S Hardware sebentaran karena faktor keberuntungan lah, bisa kerja walking interview sama temen, tapi gue yang dapat gitu. Tapi ya posisinya cuma
Kalau di S1 itu bukan SPB, di S1 itu advisor, dan divisinya itu hardware. Tapi di tahun itu gua juga ngelamar, ya itu ngelamar ke hotel di Amerika. Jadi sempat di S1 itu Agustus ya, gue ingat banget Agustus. Lalu resignnya September akhir, karena kontrak gue harusnya 3 bulan gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, posisi gue sebetulnya jabatannya bagus juga di S1. Jadi gue tuh dapat tunjangan waktu itu, ya itu sedikit aja di S1. Lalu di Amerika itu winter 2006 sampai fall 2007, terus winter 2007 sampai fall 2008. Nah di 2007 November itu gue menikah. Jadi kita ya gue sama pacar gue yang di tahun 2026 itu ya berkomitmen gitu loh, kita akan menikah gitu. Dan menikahnya pakai duit gue, tapi ya finally enggak juga sih, tukeran duit. Gue dolarnya di bokap gue pakai duit bokap gitu. Tapi waktu kelahiran anak gue ya duit dolarnya dipakai juga buat bayar rumah sakit. Pusing saya ya, jadi gak punya duit dolar lah akhirnya. Aduh ayah, ya tapi itu demi anak ya, karena anak saya lah ya. Lalu survive ya, udah beberapa kali kerja di Indonesia, beberapa kali usaha juga. Pernah jadi CMO juga, Credit Marketing Officer di sebuah disbank ya, bekerja di disbank, salah satu disbank di Jakarta, namanya Kuning lah ya, Kuning. Lalu kerja di mana lagi ya, akhirnya tidak bekerja, ngembangin usaha dan lumayan berjalan. Lalu itu waktu itu tinggal di Bogor, di Kabupaten Bogor, di tempatnya di Ciseeng. Jadi sambil buka warnet, sambil kerja, sambil usaha snack gitu. Nah, itu aja. Lalu pindah ke Tangerang, sempat sebentar jadi kolektor di sebuah perusahaan kecil, perusahaan bangunan gitu. Lalu sempat juga bekerja di money service yang gambarnya kuda, Tunas Arta Garda Tama, sebagai CIT atau cash in transit selama 7 bulan. Terus mengundurkan diri karena ada permasalahan. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya, karena dapat pekerjaan di insourcing dari PT Corporation, PT Corp. Jadi private pimpinan cabang. Kebetulan ya rumah waktu itu ada di Kunciran, Kota Tangerang. Tapi kantornya di dekat rumah saya sekarang. Tapi bos rumahnya di sekitaran kompleks Deadwood. Sempat kerja selama setahun sebagai supir pimpinan cabang. Menarik juga, sangat menarik, karena dia umurnya lebih muda dari gue dan anak PNS juga. Tapi keluarganya open minded banget. Senang sih sama orang-orang yang open minded gitu, karena mereka sempat tinggal di Amerika cukup lama. Lalu setelah itu ya dari Bang Mega itu pindah ke mana ya? Oh, pindah ke rental, salah satu rental ternama di BSD. Dulu terkenalnya karena sebutan kerang merah.
bawa ekspatriat gitu. Saingan dengan trek Astra. Kalau tahu ya silakan komen di bawah ya. Itu, ya itu kantor pusatnya di BSD. Kebetulan enggak lama itu udah naik rental. Ya bahasa kita naik rental. Saya nyupirin di salah satu perusahaan Jepang ternama di Jakarta Selatan, yaitu Sumitomo Corporation Indonesia. Jadi saya itu nyupirin nyonya Jepang. Itu yang tuannya itu si misternya. Ya itu ada lagi supirnya. Saya bawa bawa orang Jepang ini berapa bulan ya? Januari, lalu mereka dipindahin ke Singapura kalau nggak salah. Jadi mungkin Agustus atau September, Oktober gitu kayaknya mereka, cuma 10 bulan lah, 10 bulan. Bawa musik masak sama istrinya, sama anjingnya. Aduh, setelah mereka pindah, saya masih di Sumitomo, melayani di kantor beberapa bulan aja. Lalu di Januarinya, di tahun berikutnya, bawa istri Presiden Sumitomo Indonesia. Tempat kerjanya di Dharma Wangsa apartemen. Ya cukup menarik ya, dari situ bisa dirental kemana ya. Oh rental udahan, saya mau desain cuma dapat 3 tahun apa di rental. Lalu akhirnya ada yang menawarkan pekerjaan dan itu dekat sekali dengan rumah, tidak mungkin 6 atau 7 kilo ya. Dengan pengalaman yang baru sebagai staff purchasing ya, di sebuah perusahaan bata ringan. Jadi kantornya di Jakarta, pabriknya ada di Cikarang. Jadi purchasing bagian pembelian, purchasing kan bagian pembelian, tapi saya langsung ya. Jadi tahun 2015 tuh mulai bekerja, 2015 tuh bekerja di bata ringan itu. Ya, lalu 2018 memutuskan untuk resign, beralih ke taksi online. Taksi online 2018 akhir atau ya 2018 November itu sudah online. Jadi pulang kerja setengah 6 terus tarik taksi online sampai jam 12 malam. Lalu ya karena rumah dekat menang banyak lah ya. Tapi mobil diparkir di kantor. Ya paling kasih tip security lah ya, karena lumayan gitu penghasilannya dan bensinnya nutupin. Zaman masih ada premium cuy, 7.400an waktu itu premium. Dan 2019 untuk memutuskan untuk resign secara penuh dari perusahaan bata ringan itu. Dan akhirnya pandemi di 2020. Nah di 2020 itu di Maret atau Mei gitu ada ya, karena itu PPKM yang pertama ya. Jadi sepi sekali, jadi dia memutuskan untuk bekerja karena ada yang nawarin kerja waktu itu. Ini dunia baru lagi sih. Kenapa saya bilang dunia baru? Karena saya bekerja sebagai, waktu itu sih dibayar harian sebagai penginput data aja sih. Lumayan lah, per hari 200.000 ya, makan dikasih,
Tapi waktu itu sombong sekali kerja pakai mobil karena motornya rusak. Jadi saya ibunya aduh sayang sekali, jadi saya bayar parkir di rumah sama parkir di kantor totalnya 800.000. Boros mahal. Itu saya bekerja waktu itu sebagai ya di salah satu MLM ya. Lalu nggak lama setelah 6 bulan itu naik jabatannya. Jadi saya di break dulu ya, isi bensin ya 20.000 aja pertama, biar napasnya ini motor panjang dikit lah ya, sampai nanti dari Cilandak bisa balik lagi ke Tangerang gitu dapat orderannya. Ya lanjut ya, dari data entry tadi ditawarkan pindah posisi, menambah skill lah. Itu emang si bos saya waktu itu bilang itu nambah skill. Jadi saya jadi customer service. Wah, itu pekerjaan yang sangat apa ya, customer service itu aduh pokoknya enak gak enak lah ya. Jadi sering jadi itu tempat caci maki ya, ini dicaci maki sama customer kalau ya kita kerja sesuai template ya masalahnya. Jadi itu memang kita tuh customer service tidak bisa banyak memberikan penyelesaian masalah. Jadi kalau kalau kalian semua, anda ini pernah berhubungan dengan customer service dan tidak puas dengan jawabannya, ya itu ya kami bekerja dengan template. Jadi ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalahnya datang ke kantor lah ya. Mau dari jasa sampai barang apapun elektronik, ya customer service saya kerja pakai template. Maaf ya, saya mau beli semua customer service. Untuk minta maaf kepada anda para customer. Itu jadi ya begitu. Lalu ya kan di perusahaan ini saya setelah 6 bulan diangkat jadi karyawan gitu. Cuman alhamdulillahnya begitu, jadi dari honorer diangkat. Lalu di 2000 setelah menjelang endemi ya, jadi ya ada pengurangan gitu karena kan omsetnya meningkat selama pandemi. Setelah endemi ya semua back to normal ya, benar, dari yang rame jadi nggak rame gitu ya. Dan KPI penilaian gua tuh juga jelek sih sebetulnya, tapi ya alhamdulillah begitu sebenarnya ya, karena diberhentikan secara terhormat, diberi pesangon, ya pokoknya bagus lah, ini perusahaan bagus daripada perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya ikutin. Karena gini ya, perusahaan yang lain kan gue resign bukan diberhentikan. Nah, kalau ini kan diberhentikan, jadi ya dapat lumayan lah, dapat pesangon masuk gitu. Dan banyak teman-teman ya di circle saya tuh yang sangat membantu saya gitu. Maaf ya teman-teman, ini jangan jelas lah ya, saya tuh di downgrade dari taksi online menjadi ojol gitu, dari taksol jadi ojol. Jadi jangan tanya wah curang abang, ya kata nih saya tuh ditolong banyak orang gitu, orang baik gitu, dan mereka pun tidak meminta bayaran. Yang penting saya
Yang penting saya tidak melakukan banyak kejahatan, tidak melakukan banyak kejahatan, tidak melakukan kecurangan. Karena di taksi online saya nggak pernah curang. Ada beberapa kali lah, bohong taksi online nggak pernah curang. Adalah beberapa kali. Tapi di motor ini sekarang kan nggak ada bonus ya. Gitu. Jadi di ojol ini sekarang murni kerja keras, jadi nggak ada tembak menembak untuk dapetin bonus gitu, nggak kayak zaman dulu gitu ya guys. Gitu. Saya di downgrade karena ya emang keinginan saya sih pakai motor tuh lebih fleksibel gitu, nggak cepet tua di jalan, pegelnya masya Allah pegel banget daripada taksi online gitu ya. Jadi oh iya by the way ya, gue punya istri satu, anak dua, laki perempuan, SMP dan SD, dan saat ini menjelang SMA dan SMP tahun lagi. Jadi mohon dengan sangat untuk bantu share video-video yang saya miliki agar teman-teman Anda jadi subscriber saya. Gitulah ya. Gitu. Wah, gila, macet banget sih. Enggak sih, ini macet di komplek UPI aja sih. Ya sejauh ya itu aja sejarah singkat tentang kehidupan saya. Jadi nggak banyak lah yang menarik lah ya. Ya menarik di masing-masing pekerjaan itu menarik sih. Jadi tapi lain kali kita bahas satu-satu lah pengalaman kerja saya lain kali ya. Ya itu saja, itu perkenalan dari saya. Jadi oh ya, untuk kenapa jadi YouTuber, karena betul saya tuh tukang senang ngomong, senang membagikan curhatan gitu. Keren sekali, double decker keren sekali nih. Jepara Jakarta double decker Adi Putro kencang sekali mobilnya. Mungkin berangkat dari terminal Tarung. Wah nempel sekali, kita nggak diberi jalan. Ya mesinnya menderu-deru sekali di belakang, tapi nggak berisik sih. Oke lah ya. Kerja keras kadang aja habis saya. Ayo boy, nempel sekali boy. Gitu. Ya itu sedikit tentang saya. Ini mau ngeduluin tapi dia punya sekali dia. Ya udah lah ya. Ya jadi itu sejarah singkat saya sedikit ya. Rekan-rekan motor ataupun rekan-rekan subscriber lainnya ya, jangan pada jealous lah dengan kehidupan saya, kan kita punya rezeki masing-masing ya. Sama ini gue ditolong gitu sama orang-orang baik dalam kehidupan gue ya. Ya seperti perkataan saya sebelumnya, nanti kita ngomong-ngomong lagi ya guys.
Nanti saya akan deskripsikan pengalaman yang kerja formalnya ya, yang seru-serunya. Ya, ya nggak tahu efeknya nanti gimana ya, tapi itu akan sedikit berbahaya sih. Oke, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe, dan please share ke teman-teman Anda jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.